Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di program kita Sela. Saya percaya melalui pemberitaan firman Tuhan dan puji-pujian hari ini, kita akan dikuatkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan di tengah-tengah kesibukan kami boleh berdiam Tuhan untuk mendengarkan apa yang Engkau mau untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau yang tahu yang terbaik. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau tak pernah biarkan kami tak berjalan sendiri. Ada Engkau Tuhan, Kau tak pernah biarkan, Kau tak pernah terlambat. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang baik, teramat baik. Ya benar Tuhan, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu.
terbaik di dalam hidupku. Kau tahu yang terbaik di hidupku, terbaik di hidupku. Saudara, pernahkah saudara pergi ke tempat yang asing bagi saudara dengan hanya mengandalkan peta atau petunjuk jalan? Dan Anda merasa tempat di mana Anda berada sekarang tidak seperti yang Anda pikirkan. Bagaimana rasanya? Pastinya timbul berbagai macam perasaan. Dan di waktu-waktu seperti itulah biasanya kita membutuhkan orang lain. Kita akan bertanya kepada orang-orang sekitar, atau kalau saat itu kita bersama dengan keluarga atau teman, kita akan berdiskusi tentang jalan dan tempat tersebut. Ada rasa aman yang kita alami ketika kita tahu bahwa kita sedang bersama-sama dengan orang lain yang kita percayai, sekalipun mungkin saat itu kita belum tahu jalan keluarnya. Saudara, saya mengawali dengan gambaran seperti ini karena seringkali ini jugalah yang kita alami dalam mengikuti Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil mengikuti Tuhan di segala bidang kehidupan kita. Dan seringkali dalam perjalanan kita mengikuti Dia, kita berjumpa dengan berbagai tantangan, persoalan, bahkan dapat dikatakan badai kehidupan. Dan di dalam firman Tuhan, kita juga melihat bagaimana murid-murid saat mengikuti Tuhan, Tuhan juga meminta mereka untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata di tempat tersebut, murid-murid mengalami badai. Menjadi murid Kristus tidak berarti bahwa perjalanan hidup kita akan serta-merta bebas dari badai kehidupan. Jadi bila kita menjadi murid Kristus karena ingin bebas dari masalah kehidupan, kita akan menjadi gampang kecewa. Mari kita baca di Matius 14, mulai dari ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, 32 dikatakan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa yang membuat Petrus tenggelam sebetulnya bukan karena masalah besar badainya. Badainya besar itu adalah hal yang benar-benar terjadi saat itu. Namun dalam hal ini, badai itu semakin terasa oleh Petrus saat dia melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Petrus mulai menyadari tentang adanya angin dan badai di sekelilingnya, lebih daripada menyadari kehadiran Tuhan di depan dia saat itu. Petrus kemudian menjadi takut dan mulai tenggelam. Saudara, saat kita mengikuti Tuhan, kita begitu semangat dengan tujuan dan rencana Tuhan untuk kita. Namun, pada saat kita mulai berjalan bersama Dia, kita mulai mengalami badai dalam kehidupan kita. Dan saat kita mulai merasakan hebatnya badai itu, kita mulai menjadi ragu dengan rencana dan penyertaan Tuhan. Beberapa dari kita mungkin lebih mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga berusaha menyenangkan manusia dan lupa kalau tujuan kita adalah menyenangkan Tuhan.
Atau kita mungkin mulai mengalami tekanan dan penolakan, dan kita mulai merasakan kepahitan di hati kita. Kita mulai membereskan badai dan menghadapinya dengan mencari cara-cara kita sendiri maupun cara dunia dan bukan cara yang Tuhan inginkan. Saudara, badai yang kita rasakan seringkali berupa suara-suara yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan waktu kita fokus pada hal ini, kita mulai merasa tidak berharga, tidak dianggap, merasa tidak layak, dan kemudian tenggelam dengan pikiran-pikiran negatif yang berpusat pada diri sendiri dan bahkan lupa pada identitas kita dan tujuan Tuhan untuk kita. Saudara, saya percaya ini juga pertanyaan Tuhan untuk setiap kita yang sedang mengalami badai. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saat kita menghadapi badai, Tuhan sebetulnya sangat peduli dengan bagaimana pola pikir kita terhadap Dia. Bukan hanya bagaimana cara kita harus menyelesaikan sebuah masalah atau bahkan supaya kita keluar dari badai tersebut. Kalau hanya sebatas menyelesaikan masalah, sebenarnya ada banyak bentuk solusi di luar sana untuk masalah dan tantangan kehidupan yang sebetulnya hanya berpusat pada diri sendiri dan bukan karena percaya pada Tuhan. Kelihatannya solusi-solusi tersebut berhasil. Namun pertanyaan Tuhan, mengapa engkau bimbang untuk kita, adalah supaya kita dapat merenungkan pada saat badai terjadi, sebenarnya di mana kita menaruh kepercayaan kita, kepada Tuhan atau hal lainnya. Saudara, badai seringkali datang untuk menyingkapkan bagaimana selama ini kita berakar di dalam Tuhan. Sejauh mana kita telah mempercayai Tuhan Yesus dan pekerjaannya bagi kita. Di area mana kita masih perlu berserah kepada Tuhan. Apakah selama ini kita tertanam di dalam firman Tuhan atau malah filosofi dan rupa-rupa keinginan dunia? Dalam mempercayai Tuhan, kekuatan manusia selalu terbatas. Dengan kekuatan kita yang terbatas itu, kitalah yang sebenarnya sering melepas pegangan kita kepada Tuhan. Kekuatan dan kesetiaan manusia tidak dapat diandalkan. Namun saudara, saat Tuhan memegang tangan kita, Dia tidak melepas kita. Daud mengatakan di dalam Mazmur 63 ayat 8, "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Saudara, kepercayaan kepada Tuhan Yesus bukan supaya badai dan masalah hidup kita langsung selesai. Percaya adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan, dan kekristenan berbicara tentang hubungan. Karena itu, ketika kita mempercayai Yesus dan karyanya di setiap aspek hidup kita, ini bukan tentang hidup kita yang tidak ada masalah, bukan tentang apapun yang kita inginkan selalu terjadi. Saudara, saya tidak tahu apa badai yang saudara sedang alami akhir-akhir ini atau saat ini. Mungkin kita merasa sepertinya sudah terlambat, terlalu sulit. Awalnya kita melangkah dengan iman seperti murid-murid. Seperti Petrus, kita melangkah dengan yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di sana. Namun di tengah jalan kita mulai merasakan ada badai, ada tantangan, ada kesulitan, ada penolakan, dan kita mulai ragu. Atau mungkin kita juga sedang berpikir masalah yang kita alami sudah terlampau berat, sudah terlambat untuk ditolong, tidak ada jalan keluar. Kita semakin tenggelam dengan pikiran negatif kita, semakin tenggelam di dalam kekhawatiran dan kecemasan kita. Kita seringkali begitu fokus dengan masalah dan badai di sekitar kita sampai kita lupa dan tidak menyadari bahwa sebenarnya di depan kita ada Tuhan Yesus yang sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Dan Tuhan Yesus yang memegang tangan Petrus yang hampir tenggelam itu pun sedang memegang tangan saudara dan saya. Pertolongannya selalu tepat waktu, selalu ada harapan untuk kita. Hari ini, saudara, Tuhan ingin menguatkan kita lagi. Mari memandang Tuhan, fokus kepada Dia, percayalah pada firman-Nya. Hari ini lebih dari kita mempercayai Tuhan bahwa badai pasti berlalu, mari kita bersama-sama mempercayai hati dan tangan Tuhan yang memegang hidup kita melalui setiap badai yang kita sedang alami.
Karena bahkan di tengah-tengah kondisi kita yang hampir tenggelam pun, Tuhan mau meraih dan mengangkat kita. Mari izinkan anugerah Tuhan meraih kita. Izinkan tangannya untuk mengangkat kita. Percayalah pada hatinya dan tangannya saudara yang terus meraih kita. Percayakan diri kita untuk dibentuk oleh tangannya yang penuh kasih untuk membuat kita semakin mengenal Dia dan semakin serupa dengannya. Saya ingin menutup dengan satu ayat, Yesaya 41 ayat 13, dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang memegang tangan kami. Bahkan ketika kami merasa saat ini sudah sangat parah Tuhan keadaan kami. Mungkin kami merasa bahwa saat ini kami sudah hampir tenggelam Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang datang kepada kami. Mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih kepada kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk meresponi Engkau. Meresponi anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak ditinggalkan. Di dalam masa-masa ini Tuhan, di dalam badai sekalipun Tuhan, kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk hati-Mu Tuhan, untuk yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.